Bagaimana ya caranya supaya kita sebagai guru dapat mengolah nilai dengan benar? Jangan sampai mengolah nilai itu berdasarkan karakter dari siswa. Nah, jadi kita harus bisa mengolah nilai itu dengan seadil-adilnya pada setiap siswa. Kalau Bapak Ibu menggunakan rank ya, misalnya nih dari 0 sampai 9 mendapat nilai katakanlah 70. Kemudian dari 10 sampai ke 15 mendapat 72. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang dapat 0 dengan benar 7, apakah nilainya sama? Jadi itu kan tidak adil. Oleh karena itu kita akan menggunakan formula dengan benar bagaimana cara mengolahnya agar setiap siswa mendapatkan nilai yang sesuai kemampuannya dan adil. Silakan Bapak Ibu cermati tutorial ini. Nah, di sini sudah terdapat nilai real, kemudian nilai katrol. Untuk TP1 di sini jumlah soalnya ada 7 dan seterusnya sampai di sini. Nah, di sini untuk nama siswa yang 1 itu benar 2 dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita ingin menggunakan rumus untuk mencari nilai TP1 berarti sama dengan di sini 2 per 7 dikali 100%. Gitu ya. Nah, karena di sini ada koma-koma, maka kita buat saja pakai rumus round. Kemudian di sini kita buat titik koma, kemudian 0. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Di sini bisa berbeda dengan komputer Bapak Ibu ya. Nah, bisa saja di sini itu koma. Tapi kalau tempat saya itu titik koma ya. Kemudian tekan enter. Karena nilai itu merupakan nilai bulat ya. Kemudian di sini juga kita buat lagi sama dengan ini untuk yang kolom E itu dibagi di sini 9 ya. Berarti dibagi 9 kemudian dikali 100. Ini ya. Nah, di sini masih koma, berarti kita buat lagi round. Kemudian di sini titik koma 0. Kemudian di sini sama dengan round kurung ini 2 dibagi di sini ada 9 ya. Berarti dibagi 9 dikali 100,0. Nah, di sini ya. Nah, di sini sudah didapatkan nilai seluruh siswanya. Alangkah susahnya kalau kita tidak menggunakan rumus ini dalam mengolah nilai, pasti Bapak Ibu akan kesusahan. Nah, berdasarkan data ini ternyata di TP1, TP2, TP3 untuk siswa yang pertama ini itu kan rendah ya. Di sini kan harusnya 100. Seperti di sini ada yang 100 gitu ya. Nah, tidak mungkin kan Bapak Ibu membuat rapor dengan nilai seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu di sini ada nilai katrolnya. Ya, jangan pernah menggunakan if ya, karena itu akan susah sekali dalam mengubahnya dan juga terutama kalau menggunakan rank itu pasti tidak adil. Nah, di sini sudah saya buat space yang kosong. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita buat dulu. Sekarang kita membuat untuk nilai minimum dan maksimum untuk yang real. Klik di minimum ini. Kemudian kita buat sama dengan min buka kurung. Kita masuk ke TP1 yang pertama sekali. Tekan shift enter dan tahan, kemudian pencet tanda panah ke bawah. Kemudian di sini kita cek sudah semua ya. Berarti tekan enter saja langsung. Kemudian untuk yang maksimum copy saja di sini. Kemudian kita masuk ke max-nya. Kemudian kita ubah di sini max AX. Tekan enter. Kemudian untuk selisih yang di max dikurangkan dengan yang di min. Tekan enter. Kemudian di sini kita langsung aja kita tarik sampai ke sini. Nah, kalau kita cek di sini untuk yang TP2 pas, kemudian di sini TP yang 3 sudah pas, oke. Kemudian di sini kita masuk ke yang nilai yang katrol. Nah, di sini kan nilai minimumnya kan 0, kemudian maksimumnya kan 100. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan nilai siswa itu minimal sesuai dengan KKM, misalnya di sini 70, boleh.
Tapi jika Bapak Ibu enggan untuk membuat sesuai dengan KKM karena mungkin 0, terserah Bapak Ibu, boleh juga 68 misalnya. Nah, di sini apakah Bapak Ibu memang menginginkan di sini nilai 100 untuk yang dapat 100, silakan dibuat 100. Gitu. Tapi jika ingin nilainya itu 98 saja, terserah Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh 100 saja gitu. Kemudian selisihnya kita buat seperti yang real juga, yaitu yang ini maksimum dikurang yang minimum, tekan enter. Kemudian tinggal atur lagi untuk yang di sini. Apakah sama? Misalnya di sini 68 juga. Kemudian di sini kan nilai tertinggi kan itu 89 ya. Berarti di sini apakah berapa gitu? Oke, misalnya kita buat 95 saja. Kemudian di sini kita ambil selisihnya. Kemudian di sini 68 dengan 95 juga. Gitu ya. Nah, di sini sudah kita buat pengaturan untuk nilai katrolnya yang akan kita angkat ya. Sekarang kita masuk ke nilai katrol dari seluruh siswa. Klik di sini untuk siswa yang pertama, kemudian kita buat sama dengan kita masuk ke nilai katrol yang minimum. Karena kita kan menginginkan nilai yang terendah adalah 68, berarti klik di sini. Kemudian ini kan nanti akan bergerak ke J hingga ke L di sini ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengkuncinya. Yang dikunci itu apakah J atau 7-nya? Dikunci itu adalah 7-nya, karena yang J, K, L itu kan ada perubahan, berarti dikunci adalah 7-nya, berarti kita buat tanda dolar. Kemudian ini ditambah, kemudian ini dibagi dengan yang katrol, yang selisihnya dibagi oleh yang selisih untuk yang real. Kemudian ini juga ada pergerakannya itu yang berubah itu adalah JKL-nya, berarti angkanya kita kunci. Kita kunci di sini, kunci di sini. Kemudian ini dikali, tanda bintang ya, buka kurung. Kemudian kita masuk ke nilai dari siswa tersebut. Itu yang ini. Kita kan mulaikan dari TP1 ya. TP1. Kemudian dikurang dengan nilai minimum yang real. Di sini ya. Nah, ini kan antara yang real ini kan dengan yang nilai aslinya kan, yang berubah itu kan yang di real ya. Yang terakhir tadi ini berarti ini kita kunci angkanya. Itu tanda dolar. Kemudian kita tutup. Kita enter. Kemudian di sini kan ada koma-koma. Nilai itu kan diinginkan kan itu bilangan bulat. Berarti kita buat aja round, buka kurung. Di sini titik koma 0. Klik yes. Nah, di sini sudah jadi. Jadi kita hanya membuat satu kali saja formula ini untuk berlaku ke semuanya. Tinggal saja tarik kemari. Sudah jadi ya. Kemudian di sini tinggal double klik saja. Semuanya sudah berubah ya. Coba kita cek. Di sini kan 100 ya. Nah, pas. Itu. Coba kita ubah yang nilai 100 ini menjadi 98. Berarti kontrolnya kan di sini 98. Pasti yang nilai 100 pasti 98. Benar kan? Gitu nih. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai yang seadil-adilnya untuk ke seluruh siswanya. Ini dapat dipastikan bahwa nilai minimum, nilai yang terendah dari sini pastilah 68. Coba kita cek. Ini 0. Ya, maka di sini juga 68 ya. Ini 0, maka di sini 68 ya. Jadi sudah langsung terkatrol nilai dari siswa kita supaya tidak ada lagi nilai yang seperti ini. 29, 22. Seperti itu ya. Dan ini adalah nilai yang seadil-adilnya sesuai dengan kemampuan mereka. Hanya kita angkat saja supaya memenuhi kriteria KKM-nya. Dan juga sesuai dengan kemampuan siswa jikalau kita enggan memberikan nilai yang KKM padahal dia nilai 0 gitu. Jadi semuanya sudah langsung jadi nilai yang kita angkat. Nah, begini Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu menginginkan nilai di sini 98 juga bisa. Jadi langsung berubah. Jadi Bapak Ibu tinggal mengatur saja di sini. Tanpa harus lagi mengubah nilai siswa satu persatu. Gitu ya. Sekian tutorial dalam pengolahan nilai untuk mengangkat nilai peserta didik. Semoga bermanfaat.